Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita selalu kita baca, selalu kita buktikan dengan harapan mudah-mudahan nikmat terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita banyak membaca alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga mari kita selalu membaca salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mudah-mudahan dengan selawat yang selalu kita baca, kita nantinya mendapat syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi sambutlah Lailatul Qadar yang mulia dengan membaca Hizib Nan Jaya. Apakah bisa kita menyambut tibanya Lailatul Qadar dengan membaca Hizib Nahdlatul Watan? Jawabnya jelas bisa, jelas boleh, jelas dianjurkan. Kenapa? Karena doa-doa yang ada di Hizib Nahdlatul Watan adalah doa-doa yang diambil dari Al-Quran, doa-doa yang diambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa-doa daripada ulama-ulama yang ada di dunia. Bayangkan pahlawan nasional Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengumpulkan 70 wali Allah yang ada di atas dunia untuk merumuskan, untuk memplenukan nama yang namanya Hizib Nahdlatul Watan. Bukan hanya beliau yang mengarang Hizib Nahdlatul Watan, tapi beliau kumpul dengan 70 wali Allah Subhanahu wa taala. Al-Maghfurlah kumpulkan wali-wali Allah yang ada di atas dunia untuk mencari, mensurvei, untuk mensortir, pilih doa-doa mana yang kita akan masukkan di hizib ini, di Hizib Nan Jaya, Hizib Nahdlatul Watan. Ini menunjukkan bahwa kewalian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, beliau sebagai rajanya wali, beliau sebagai Kutubul Aqtab, raja di raja wali yang ada pada masanya, inilah buktinya. Tidak gampang mengumpulkan 70 wali, mengumpulkan 70 orang sulit. Tapi Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, Masya Allah, 70 wali Allah yang ada di atas dunia, dia kumpulkan di tempat yang namanya Baitul Hizbi, yang tempatnya di Bermi, yang ada di Pancor, yang rumah itu sudah diwariskan ke Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Gede Wirasakti Ali Amir Murni, seperti yang sudah kami ceritakan pada video-video sebelumnya. Poinnya bahwa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh waktu ngarang Hizib Nan Jaya nike mengumpulkan 70 wali Allah sara elik bawun dunia. Ialah seiring beliau, ialah kancian beliau untuk menyusun yang namanya Hizib Nahdlatul Watan nike. Tercetuslah Hizib Nahdlatul Watan. Yang ingin kami sampaikan bahwa untuk menyambut tibanya Lailatul Qadar yang mulia niki, apakah bisa kita sambut dia dengan Hizib Nahdlatul Watan? Kita baca Hizib Nahdlatul Watan, jelas bagi kita yang awam, bagi kita yang tidak banyak hafal doa, silahkan baca saja Hizib Nahdlatul Watan. Karena di Hizib Nahdlatul Watan ini komplit, lengkap, doa masalah dunia, doa masalah akhirat, doa imam-imam. Masya Allah, kalau sudah ada doanya Imam Ghazali, Nabi Malik. Imam Ghazali merupakan Sayyidus Sufiyin. Imam Ghazali adalah ia jadi imam selapu ahli tarekat sara elik bawun dunia. Nabi pun aran tarekat nike sakjari imam, sakjari penjulun, sabun ering adalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ternyata doanya Imam Al-Ghazali ada di Hizib Nahdlatul Watan. Doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di Hizib Nahdlatul Watan. 70 wali sila. Cukuplah nike sebagai gambaran keistimewaan, kemuliaan daripada Hizib Nahdlatul Watan nike.
Singkatnya, pelungguh membaca saja hizib Nahdlatul Watan. Ketimbang pelungguh tidak bisa mohon kepada Allah, mau berdoa Nabi, pelungguh tidak bisa berdoa, lebih baik pelungguh amalkan baca hizib Nahdlatul Watan dari Yasinnya. Terus bila perlu lanjutkan waqiahnya, lanjutkan tabaroknya, lanjutkan dengan salawat-salawatnya, barulah berhizib sampai akhir. Ini luar biasa. Karena di sana kumpulan doa para wali-wali Allah. Tatkala itu yang pelungguh amalkan, berarti pelungguh menggunakan, mengamalkan, memohon kehadirat Allah dengan doa-doa yang ada di Al-Quran, doa-doa yang ada di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan doa-doa para ahli, para ulama, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Hizib Nahdlatul Watan sudah 81 tahun yang silam dikarang oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Hizib ni bukan kemarin. Nahdlatul Watan dari dulu sudah punya doa-doa, kumpulan doa yang namanya hizib. Bukan kemarin siang hizib Nahdlatul Watan dikarang oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kurang lebih 81 tahun yang silam tempatnya, waktunya, masanya dikarang hizib Nahdlatul Watan. Karena Nahdlatul Watan, berdirinya Nahdlatul Watan 1953, tapi hizibnya jak duluan hizibnya. Karena NWDI punya hizib, NBDI pun punya hizib. NWDI dan NBDI ini nama organisasinya adalah Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan itulah yang 1953. Intinya bahwa hizib Nahdlatul Watan bukan kemarin-kemarin, bukan seumur jagung yang namanya hizib Nahdlatul Watan tapi sudah 80-an tahun yang silam dikarang oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Bahkan kata beliau, dengan berkat hizib alhamdulillah penjajahan Jepang, penjajahan Belanda, masa waktu semua alhamdulillah amanlah madrasah NWDI, NBDI dari penutupan. Selapu madrasah pondok pesantren tok dengan ngaji syarat di Lombok tertutup. Isi Nippon Jepang pada waktu tapi alhamdulillah madrasah Nahdlatul Watan, alhamdulillah madrasah NWDI maupun NBDI ini aman, tidak ditutup, napi sebab berkat yang namanya hizib ini ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u saifun, doa ni merupakan silah perisai. Doa ni ia jari ende, doa ni ia jari pedang, sehingga tatkala ada musuh yang menyerang, arak ende sitek tangkis, arak musuh menyerang, arak pedang sitek tebas. Itulah ibaratnya yang namanya doa. Berkat doa, berkat hizib alhamdulillah wa syukurulillah, madrasah Nahdlatul Watan bersama majelis-majelisnya sampai makin masih eksis, masih ngaji terus, mengajak jamaah kepada kebaikan. Sehingga dari itulah para santri-santriwati kami, dimanapun kalian berada, jamaah senamian di pulau dimanapun pelonggoh berada, yang piringan pengajian niki, mari kita sambut tibanya Lailatul Qadar yang mulia dengan banyak membaca hizib nan jaya niki. Amalkan hizib bagi pelungguh-pelungguh yang tidak banyak mengamalkan, menghafal yang namanya doa-doa yang ada di Al-Quran, doa-doa yang di hadis, doa-doa dari para ulama. Tidak banyak kita hafal, kita baca saja hizib Nahdlatul Watan. InsyaAllah Nabi pun pekayunan pelonggoh, Nabi pun hajat pelonggoh, baik menyangkut hajat dunia maupun akhirat, sudah semuanya komplit, sudah semuanya lengkap di hizib nan jaya kita. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, memang doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut tibanya Lailatul Qadar sesuai dengan pertanyaan istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya kepada disida Nabi, nunasan disida Nabi andekan kaji mau berdait tican isi Allah Ta'ala mau berdaitkan ke Lailatul Qadar, napi kaji amalan, napi kaji baca ni ke penunasan Siti Aisyah tipak selakian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung taturin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha si selakian disida Nabi, lamun berdait Aisyah baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang pelunggum hafal. Doa ni ke sudah masuk di hizib Nahdlatul Watan, sudah ada di sana. Inti doa ni ke, ya Allah, Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf ya Allah.
Innaka afuwun karim. Demikian juga engkau maha mulia ya Allah. Fa'fu anni. Dari itulah ampunilah kesalahan kami ya Allah. Banyak sekali doa-doa yang senada, yang semakna dengan itu. Salatun Nahdatain juga masuk di sana. Wa taghfir lana ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami ya Allah. Wali jami'il muslimin ya Allah, ampunilah dosa semua orang Islam ya Allah. Bayangkan, luar biasa Salatun Nahdatain. Luar biasa Hizib Nahdlatul Wathon. Bukan hanya mendoakan dirinya agar diampuni dosa salahnya oleh Allah, akan tetapi yang dia doakan li jami'il muslimin. Semua orang muslim, semua orang Islam, dari masyrik sampai maghrib, leman peniwu jelo sampai penyerap jelo, selapu butunasan tipa desida Allah Subhanahu wa taala, ada yang tampunan dosa salah ni si desida Allah taala. Berarti lamun amalan, lamun terbaca Hizib Nahdlatul Wathon, pelungguh berjasa kepada semua orang yang beriman, berjasa tipa selapu dengan beriman, leman peniwu jelo sampai penyerap jelo, pelungguh berjasa kepada orang nike. Alangkah mulianya, istimewanya Hizib nan jaya kita. Dari itulah bersiap-siaplah, sumbanglah hizib yang belum punya hizib, atau sudah punya hizib tapi tidak tahu ambil harga atau polon, sila cari hizibnya, mulai amalkan hizib. Setelah pelungguh makan sahur atau sebelum pelungguh makan sahur, baca Hizib Nahdlatul Wathon. Lebih-lebih besok di malam 27 Ramadan, besar kemungkinan di sanalah akan terjadi yang namanya Lailatul Qadar. Karena puasa Ramadan ilik bulan ilik tahun makin niki teawali ilik jelo Jumat. Basen Imam Ghazali rahimahullahu taala, apabila awal puasa jelo Jumat, besar kemungkinan Lailatul Qadar nike terjadi ilik malam 17 Ramadan. Demikian juga yang ada di hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ada di Sahih Muslim, yang ada di Sunan Abi Dawud, itu semua juga sudah kami jelaskan pada pengajian-pengajian yang lalu. Bagi santri-santriwati, bagi pelungguh-pelungguh yang belum piringan, belum simak, silahkan dicek kembali di channel kesayangan pelungguh, yaitu Muzayyin Sabri Channel, agar pelungguh tahu, agar pelungguh wikanan dalil-dalil yang ada di hadis. Ternyata kebanyakan hadis yang menjelaskan bahwa terjadinya Lailatul Qadar nike ilik malam 17 bulan Ramadan. Dari itulah tinggal menunggu datangnya tibanya Lailatul Qadar. Yang penting makin kita persiapkan diri untuk membaca Al-Quran, untuk berhizib, untuk solat hajat sebanyak-banyaknya. Kita berbuat sesuai kemampuan keadaan kita masing-masing. Yang tidak bisa baca hizib, yang tidak bisa baca Quran, silahkan pelungguh amalkan. Napi yang pelungguh hafal, napi sa pelungguh dait ia wasila, zikir napi isbat la ilaha illallah sila. Sa dait Allah dang, sa tahu baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, silahkan. Asalkan jangan kita tinggalkan, asalkan ndak sandik gawe ibadah ilik malam-malam ganjil, khususnya malam 27 Ramadan yang akan datang. Kita beramal sesuai dengan keadaan, keilmuan, dan kemampuan kita masing-masing. Sak penting adalah hati angan tenika, adin tetap nyambung tipak desida Allah Subhanahu wa taala. Andin te istirahat, andin napi saya tegawe sila, lagu atin adin tetap ingat berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah badaniah nika terbatas. Ibadah sak tegawe si awak jak terbatas, lagu lamun ibadah sak tegawe isi atangan nike jak masyaallah tidak terbatas. Kemanapun pelungguh pergi, kemanapun pelungguh berada, selalu akan beribadah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mengingat Allah merupakan pegawaian sak sekat, pegawaian sak berat, dan selapu tahu dengan gawean searan tetap ingat tipak desida Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah kita berupaya semaksimalnya, kita berusaha, kita berajah, napi saya tegawe, adik tetap ingat tipak desida Allah. Lagu tak salah terima, ingat tipak nenek doang, bundek teh berpuasa, ndik marak nikah kenan. Tak salah terima, ingat tipak nenek, bundek teh berjumat, ndik teh sembayang ndik. Ingat tipak nenek mana adalah tak ingat perintah nenek endah, dan tak ingat endah pembalak leman desida Allah Subhanahu wa taala. Nanti kila
pengajian kita pada kesempatan niki. Mudah ada manfaatnya, mudahan tiang pelonggom meraih dan mendapatkan keistimewaan, kemuliaan, semua keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan makin niki, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan hizib nan jaya tatkala malam Lailatul Qadar yang mulia, yang mudahan akan terjadi pada 27 Ramadan, malam-malam yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tentunya. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.